Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lintong Mangasi Gabriel Siombing dari kelas RD akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Ada pula pada presentasi kali ini outline-nya terdiri dari pendahuluan yang nanti akan menjelaskan definisi dan juga tujuan dari pembangunan klaster, juga ada manfaat pendekatan klaster, faktor-faktor pembentukan klaster, langkah-langkah pembangunan klaster, ada juga keberhasilan pembangunan klaster, kemudian ada tantangan dalam pembangunan klaster, strategi bagaimana cara mengatasi tantangan itu, dan juga saya akan mengambil studi kasus di klaster perikanan di Sulawesi dan juga klaster pariwisata di Bali. Dan juga yang terakhir akan kita berikan kesimpulan. Yang pertama pada pendahuluan, kita harus mengetahui latar belakang atau sejarah terbentuknya dari pendekatan klaster. Jadi pendekatan klaster oleh Michael Porter ini pertama kali itu diperkenalkan oleh seorang ahli strategi bisnis terkemuka yang bernama Michael Porter pada tahun 1990-an. Kemudian pendekatan klaster ini berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang saling terkait dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan daya saing dan juga kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jadi, menurut Porter ini, klaster itu terdiri dari kelompok-kelompok perusahaan dan institusi terkait dalam satu sektor atau beberapa sektor yang terkait, yang terletak dalam suatu wilayah geografis dan memiliki interaksi yang intensif dan saling memperkuat. Porter juga mengidentifikasi 3 faktor utama yang menentukan keberhasilan dari klaster itu sendiri, dan yaitu faktor-faktor seperti kelembagaan, faktor-faktor daya saing, dan juga faktor-faktor inovasi. Selanjutnya, kita harus memahami apa yang menjadi urgensi dari pendekatan klaster. Karena pendekatan klaster ini dibuat berdasarkan wilayah yang maju itu membutuhkan strategi atau pembangunan yang tepat. Juga karena pendekatan klaster ini kan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif itu dalam pembangunan wilayah. Dan pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster ini berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang berkaitan yang terdapat di wilayah tadi. Dan untuk memahami lebih dalam apa itu pendekatan klaster. Pendekatan klaster ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang saling terkait dalam suatu wilayah tertentu, seperti yang tadi sudah dibilang. Kemudian pendekatan ini juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, dan memperkuat ikatan antar sektor di wilayah tersebut. Lalu tujuan dari pendekatan klaster ini diantara lain adalah untuk mengoptimalkan pengembangan potensi dari suatu daerah, kemudian meningkatkan daya saing wilayah, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah atau di wilayah tersebut. Itu adalah tujuan dari pendekatan klaster. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja manfaat atau benefit dari pendekatan klaster ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor yang terlibat di dalam klaster. Juga ada meningkatkan kreativitas dan inovasi di dalam klaster sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di dalam klaster ini menjadi lebih berkembang ke depannya. Kemudian meningkatkan akses terhadap pasar dan sumber daya yang terkait. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan di bidang perusahaan tersebut perekonomiannya itu jadi lebih mudah gitu didapatkan. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari pembentukan klaster ini. Yang pertama ada faktor geografis. Seperti yang tadi sudah dibilang, klaster itu identik juga biasanya dengan perusahaan-perusahaan yang berada di lokasi atau letak geografis yang sama. Sehingga faktor-faktor geografis ini mempengaruhi pembentukan dari klaster. Kemudian ada faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan ini berkaitan dengan stakeholder yang terkait, yang bisa memberikan peraturan bagaimana suatu daerah itu atau suatu wilayah itu memiliki klaster-klaster di dalamnya. Kemudian yang ketiga juga ada faktor keterkaitan antar sektor.
Biasanya itu di dalam satu klaster itu mereka itu saling memiliki kesamaan, saling memiliki keterkaitan atau saling memiliki ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya ada langkah-langkah dari pembangunan klaster. Untuk melakukan pembangunan klaster, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Seperti yang pertama, identifikasi sektor unggulan. Tentunya sebelum kita menentukan klaster apa, kita harus mengidentifikasi dulu sektor apa nih yang pas dalam wilayah ini. Lalu ada pemetaan wilayah klaster. Dalam melakukan pembangunan klaster ini, tentu saja kita harus membuat atau mendelinasi di manakah daerah yang tepat untuk pembangunan klaster ini. Lalu ada pembentukan asosiasi atau forum klaster, yaitu seperti kumpulan dari beberapa klaster tersebut yang jadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan lain-lain. Lalu yang terakhir juga ada eh, pengembangan infrastruktur dan akses pasar. Dengan adanya klaster-klaster di dalamnya, tentu saja dibutuhkan akses seperti misalnya infrastruktur jalan atau infrastruktur yang mendukung kegiatan di dalam klaster tersebut sehingga akses yang didapatkan itu menjadi lebih mudah menuju ke klaster-klaster tersebut. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan klaster ini. Yang pertama itu adanya dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan. Dengan adanya peran aktif dari pemerintah, maka eh, pembangunan klaster ini bisa menjadi lebih teratur dan lebih terstruktur. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai. Seperti yang tadi sudah dibilang, apabila klaster ini didukung oleh infrastruktur-infrastruktur yang mendukung kegiatan klaster ini, maka eh, akses dari pembangunan klaster ini bisa menjadi lebih mudah dan kegiatan klaster di dalamnya itu menjadi lebih eh, maksimal gitu prosesnya. Dan selanjutnya adanya kemampuan dari sumber daya manusia yang memadai. Tentu saja dalam berkegiatan atau dalam melakukan pekerjaan di dalam klaster tersebut, apabila didapat sumber daya manusia yang kompeten, maka hasil yang didapatkan tentu saja akan lebih maksimal. Selanjutnya, dalam klaster ini terdapat juga tantangan yang ditemui, yaitu diantara lainnya adalah sebagai berikut. Tidak adanya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan yang terlibat. Ini menyebabkan kurangnya atau menyebabkan miskomunikasi antara satu sama lain yang menyebabkan eh, tidak berjalannya kebutuhan atau tidak berjalannya tujuan yang awalnya sudah direncanakan sehingga masing-masing sektor itu tidak berjalan dengan beriringan seperti itu. Lalu kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendekatan klaster. Oleh karena itu dibutuhkanlah akademisi dan juga pebisnis yang berhubungan dengan klaster tersebut yang saling bekerja sama agar kiranya eh, banyak informasi atau banyak wawasan-wawasan baru yang diterima oleh pelaku bisnis yang didapat dari akademisi supaya pemahaman tentang pentingnya pendekatan klaster itu dimiliki oleh pelaku bisnis tersebut. Selanjutnya, tidak adanya kebijakan yang mendukung pembangunan klaster, lalu kurangnya dana untuk pengembangan klaster, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam klaster. Nah, oleh karena itu, ada cara dalam mengatasi tantangan tersebut, yaitu diantara lainnya sebagai berikut, yaitu membangun kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan. Seperti yang tadi, di masalah kita mendapatkan tidak adanya koordinasi, sehingga kita harus membangun kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman tentang pendekatan klaster melalui sosialisasi dan pendidikan. Disinilah peran penting dari akademisi untuk memberikan banyak wawasan-wawasan baru kepada pelaku bisnis supaya pemahaman mengenai pendekatan klaster itu semakin meningkat. Kemudian, mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan klaster. Ini adalah peran-peran yang dilakukan oleh stakeholder atau pemerintah. Selanjutnya, mencari sumber dana dari berbagai sumber yang tersedia. Lalu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dalam klaster melalui pelatihan dan juga pendidikan. Berikutnya, studi kasus yang saya ambil berasal di klaster perikanan di Sulawesi dan juga klaster pariwisata di Bali. Yang pertama, studi kasus yang saya ambil di klaster perikanan di Sulawesi. Sulawesi ini memiliki sektor perikanan yang sangat potensial, dan klaster perikanan di Sulawesi ini terdiri dari sektor penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan juga pemasaran ikan. Dan di dalam klaster ini, di klaster perikanan yang berada di Sulawesi, pemangku kepentingan itu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas produk perikanan dan memperkuat jaringan distribusi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dijalani oleh pelaku bisnis dalam bidang perikanan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terjamin kemajuannya karena adanya kerja sama, adanya ikut serta dari si pemangku jabatan itu. Dan kemudian klaster perikanan di Sulawesi ini sudah berhasil meningkatkan produksi dan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Kemudian kita akan membahas mengenai klaster pariwisata di Bali. Bali ini merupakan daerah tujuan wisata yang memang sudah terkenal di Indonesia. Dan klaster pariwisata di Bali ini terdiri dari berbagai sektor, yaitu sektor akomodasi, sektor kuliner, dan jasa pariwisata lainnya. Pemangku kepentingan atau stakeholder itu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan dan promosi pariwisata, seperti mereka membuatkan branding mengenai eh, wisata di Bali dan juga memberikan kualitas-kualitas infrastruktur yang semakin memadai sehingga kegiatan-kegiatan pariwisata lebih terakomodasi olehnya. Kemudian klaster pariwisata di Bali ini memang sudah berhasil gitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan juga pendapatan dari sektor wisata. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pendekatan klaster ini eh, merupakan strategi pembangunan wilayah yang cukup efektif gitu dan berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang saling terkait dalam suatu wilayah tertentu. Jadi pembangunan klaster ini perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan atau stakeholder juga dengan dukungan masyarakat yang saling bekerja sama satu sama lain. Demikianlah presentasi dari pembangunan wilayah berdasarkan klaster. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.